salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yulia Putri Paradida, dosen dari program studi S1 Sastra Indonesia Universitas Papua. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu PDD UKT-PT atau dapat disebut pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu psikolinguistik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 di program studi sastra Indonesia. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan 2 SKS di teori. Mata kuliah ini membahas proses mental dalam produksi, pemahaman, dan pemerolehan bahasa, serta pengaruh faktor kognitif, neurologis, dan sosial. Dia akan juga mencakup tentang perkembangan bahasa pada anak, pemrosesan bahasa di otak, dan gangguan bahasa dengan penekanan pada konteks budaya Indonesia serta relevansinya dalam kajian linguistik dan sastra. Untuk kemampuan yang diharapkan, capaian pembelajaran lulusan atau CPL meliputi yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan kebahasaan dan pembelajaran bahasa dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, mahasiswa menguasai teori dasar psikolinguistik. Yang ketiga, mahasiswa menguasai dasar biologis dan neurologis berbahasa serta implikasinya dalam proses pemerolehan dan gangguan bahasa. Yang keempat, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan kajian ilmiah dan data psikolinguistik dalam konteks pembelajaran atau penelitian bahasa. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari psikolinguistik sendiri meliputi yang pertama, mahasiswa dapat memanfaatkan iptek untuk menganalisis hubungan bahasa dan pikiran, pemerolehan dan gangguan bahasa. Yang kedua, mahasiswa menguasai konsep dasar psikolinguistik terkait bahasa, pikiran, dan mekanisme biologis neurologis berbahasa. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan pemahaman psikolinguistik dalam penelitian atau pembelajaran bahasa. Dan yang keempat, mahasiswa dapat mengambil keputusan strategis dalam menangani isu pemerolehan dan gangguan dalam bahasa. Referensi yang saya gunakan dalam mengampu mata kuliah ini diantaranya buku Psikolinguistik Kajian Teoretik karya Abdul Khair tahun 2002, buku Psikolinguistik karya Sunjono Darjowijojo tahun 2003, dan buku Psikolinguistik Suatu Pengantar karya Sri Utari Subiakto tahun 1992. Untuk materi pembelajaran sendiri, di minggu pertama akan dimulai dengan konsep linguistik psikologi, psikolinguistik, serta tujuan pembelajaran psikolinguistik. Minggu kedua, sejarah perkembangan psikolinguistik. Minggu ketiga, hakikat bahasa, fungsi-fungsi bahasa, struktur bahasa, dan proses berbahasa. Di minggu keempat ada teori stimulus respon dan teori kognitif. Di minggu kelima ada hubungan berbahasa, berpikir, dan berbudaya. Masuk di minggu ke-6 dan ke-7 ada gangguan berbicara, gangguan berbahasa, gangguan berpikir, dan gangguan lingkungan sosial. Untuk minggu ke-9 ada hipotesis dalam pemerolehan bahasa. Di minggu 10 akan dimulai dengan pemerolehan bahasa pada tataran fonologi, sintaksis, dan semantik. Di minggu ke-11 dan 12 akan mempelajari teori perkembangan bahasa anak, perkembangan motorik, perkembangan sosial dan komunikasi, perkembangan kognitif, dan perkembangan bahasa. Di minggu ke-13 akan belajar tentang pemerolehan bahasa kedua, minggu ke-14 tentang pembelajaran bahasa kedua, dan di minggu ke-15 akan belajar tentang pengantar neuropsikolinguistik. Untuk sistem pembelajaran mata kuliah sendiri, ada dua tipe, yaitu sinkronus dan asinkronus. Di mana bentuk sinkronus yaitu tatap muka yang mengutamakan peran aktif dari mahasiswa dalam bentuk pembelajaran yang kolaboratif dan diskusi kelompok. Sementara di bentuk asinkronus menggunakan learning management system yang disediakan Universitas Papua, yaitu e-learning Unipa untuk forum diskusi dan penugasan studi khusus atau studi kasus. Lama perkuliahan berlangsung selama 16 minggu, di mana 14 minggu digunakan untuk perkuliahan tatap muka, 1 minggu untuk UTS, dan 1 minggu untuk UAS. Untuk sistem penilaian sendiri, saya menggunakan bobot penilaian di mana kehadiran 15%, keaktifan 15%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Demikian informasi yang saya sampaikan tentang mata kuliah psikolinguistik. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran secara sinkronus atau tatap muka di ruangan kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang semuanya. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Wah, semangat banget kayaknya anak-anak ibu hari ini. Oke, hari ini kita akan mulai mata perkuliahan kita di
psikolinguistik untuk pertemuan ke-9. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, Ibu akan flashback sedikit ke belakang. Kita kayak semacam rewind ya, bahwa kita sudah mempelajari tentang jenis gangguan berpikir, gangguan berbahasa, gangguan berbicara, dan gangguan lingkungan sosial kalau kalian ingat. Nah, dari pembelajaran 2 minggu lalu itu saya harapkan kalian bukan hanya saja mengerti fondasi dasar dari jenis-jenis gangguan tersebut, tetapi saya harapkan bahwasanya kalian itu bisa membedakan ciri-ciri dan perbedaan dari keempat jenis gangguan tadi. Kenapa? Karena itu merupakan fondasi untuk masuk ke topik materi hari ini. Oke? Jadi untuk mata kuliah psikologi kita hari ini kita akan masuk ke topik pemerolehan bahasa. Oke, sebelumnya Ibu tanya, apakah ada yang pernah mendengar materi ini? Atau istilah ini? Mana silakan? Pernah. Oke, kita masuk aja. Nah, untuk pokok bahasan sendiri sebelum kita masuk yang ke definisinya itu ya, pemerolehan bahasa itu kan, yaitu pemerolehan bahasa yang diperoleh oleh anak-anak usia dari 0 sampai 5 tahun. Sering juga disebut oleh pemerolehan bahasa pertama. Karena benar ya, anak-anak kan memperoleh bahasanya pasti pertama dari lingkungan keluarga. Nah, berikut ada teori, tahapan, dan penganalisis pemerolehan bahasa ini dijabarkan satu persatu. Yang pertama ada teori yang digunakan dalam pemerolehan bahasa anak. Biasanya ada teori behaviorisme, nativisme, kognitivisme, dan interaksionisme. Ini nanti akan dijelaskan. Kemudian ada perkembangan bahasa anak, dan terakhir kita akan menganalisis pemerolehan bahasa anak secara aspek fono, morfo, sintaks, dan pragmatik. Tuh. Slide berikutnya di sini ada konsep. Nah, pemerolehan bahasa atau dalam bahasa Inggris sering disebut language acquisition device, di mana di sini proses-proses yang berlaku di dalam otak seorang anak ketika memperoleh atau menguasai bahasa ibunya. Nah, di sini dibilang bahasa ibu. Jadi ada case di dalam suatu keluarga. Bahasa pertama yang diperoleh bahasa Indonesia, ada juga di case keluarga lain bahasa pertama yang diperoleh itu bahasa daerah. Oke, jadi ada anak yang memperoleh bahasa pertama itu bukan bahasa Indonesia, ada. Kalau itu pertanyaan, mungkin ya nanti ada pertanyaan di belakang, ada ya. Jadi tidak semua anak-anak sama bahasa pertamanya. Kemudian untuk proses-proses ketika anak sudah memperoleh bahasanya itu ada 2 aspek, ada performance dengan kompetensi atau kemampuan linguistik. Performance terdiri dari aspek pemahaman dan pemikiran, kompetensi dari kemampuan bahasa linguistiknya. Untuk kemampuan linguistik anak terbagi dari 3, ada fonom, semantik, dan kalimat. Nah, ketiga komponen ini diperoleh anak secara serentak atau bersamaan. Kita masuk ke teorinya dulu ya. Menurut behaviorisme teori, anak dilahirkan atau membawa apa-apa benar kapas kosong gitu istilahnya. Kemudian anak belajar bahasa melalui imitasi, modeling, dan reinforcement, di mana dia meniru orang di sekitar dia, mamanya, papanya, atau keluarganya ya. Kemudian ada juga di sini dibahas psikolog behavioristik mengkaji perilaku linguistik dalam hubungan antara rangsangan, stimulus, dan respon reaksi. Jangan pelajari ya SN itu ya. Kemudian yang kedua ada nativisme, bahasa terlalu kompleks untuk dipelajari dalam waktu dekat. Kemudian ada juga setiap anak telah memiliki LAD, istilah language acquisition device yang dibawa sejak lahir itu ada di dalam otak anak masing-masing. Kemudian kalau mau meneliti pakai psikologi biasanya LAD ini pasti akan dibahas. Mau nggak mau? Yang ketiga ada kognitivisme, di mana ada urutan perkembangan kognitif menentukan perkembangan bahasa dari lahir sampai 18 bulan. Di sini bahasa dianggap belum ada untuk anak umur segitu. Menurut si dia kan. Terus ada interaksionisme, ada pengolahan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan bahasanya. Kita akan masuk ke faktor. Di sini ada 4 faktor biologis dan alat dengar, sistem syaraf, otak, Wernicke, Broca, motor, dan otak ucap. Nah, ketika seorang anak misalnya alat dengarnya akan mengalami kegangguan, mau tidak mau kemampuan dia untuk menerima bahasa itu pasti akan berkurang.
Begitu juga bagian dari syaraf otak di vertebra dan broca itu ada di hemisfer kiri ya, otak bagian kiri kanan. Vertebra sama broca ini ada topik sendiri, yaitu neuro linguistik yang kita akan pelajari di akhir satu pertemuan sebelum UAS. Kita akan bedah isi otak bagaimana. Kemudian ada alat untuk faktor biologis, ada lingkungan sosial, gimana interaksi dan komunikasi dengan lingkungan. Kemudian ada intelijensi, daya atau kemampuan anak dalam berpikir atau benar. Ini seringnya ya, kalau zaman dulu ya bilangnya anak perempuan lebih cepat ngomong ya bu daripada anak laki-laki. Saya nggak tahu mungkin ada dari kemampuan anak perempuan mungkin ada sedikit lebih dari kemampuan bahasa. Kemudian terakhir ada motivasi. Motivasi dari dalam lapar, perhatian dan lain-lain. Bisa kalau lapar kan merusuhin orang tuanya ya. Berpas. Nah, ini yang kita akan bahas dari umur 0 bulan menurut si Piaget dan Vygotsky. Kalian lihat tabel di depan. Untuk anak-anak umur 0 sampai 0,5 tahun disebut tahap pembangunan pertama. Biasanya mereka hanya berkomunikasi walau hanya dengan cara menoleh, menangis atau tersenyum. Bayangkan umur 0 sampai 6 bulan kalian senyum balik. Atau dia nangis karena kenal kalian. Pasti banyak ya. Itu 0 sampai 6 bulan itu cara mereka berkomunikasi. Ya. Kemudian ada umur 0,5 tahun ya. Sampai 1 tahun, sekitar 6 bulan sampai 12 bulan disebut baby. Nah, dia kasih isyarat sama ngoceh. Cuma bisa papa, mama, ya kadang mamanya aja, bapaknya nggak bisa ya kan, kayak bapaknya sedih gitu. Atau satu suku kata, mu, ba, ada bapak, ada mama, ada papa juga kalau bisa. Kita pindah ke umur 1 sampai 2 tahun, masuk ke tahap linguistik 1, kalimat 1 kata. Nah, anak umur segini biasanya bisa ucap 1 kata, biasanya dikombinasikan dengan isyarat dan tahu giliran dia berbicara kapan. Contohnya mau, lagi, panas, bisa dikatakan mau, lagi, panas, enak. Gitu. Cuma 1 kata aja, karena dia nggak bisa mengeksplor lagi bahasanya. Gitu. Karena masih umur segini, ya kan? 1-2 tahun tuh masih jauh banget ya. 2 sampai 3 ya. Dia udah di tahap linguistik kedua. Dia bisa mengucapkan 2 kata dan kata perintah. Contohnya, mama masak. Terus kita tanya, mamanya mana? Mama masak. Atau mamanya mana? Di dapur. Begitu aja. Atau adik minum, papa pergi sini, sana, lihat itu, ini, mau lagi. 2 sampai 3 tahun ya. Ini anak umur segini biasanya udah masuk ke playgroup nggak sih? Biasanya kan? Iya bu. Bukan? Iya. 3, 4, 5 dan sebagainya. Kita masuk ke linguistik ketiga, di mana di sini udah pengembangan tata bahasa, di mana perbendaharaan kata berkembang dari seorang anak. Dia bisa membedakan kata kerja sama kata benda, dapat menggunakan kata depan, kata ganti, kata kerja bantu, buat pola pesan sependek mungkin. Jadi perhatikan anak itu yang kalian 3-4 tahun ini udah yang benar-benar apa sih istilahnya, udah benar-benar cerewet kalau saya. Udah tahu maunya apa, udah tahu tantrum kalau nggak dikasih. 4 sampai 5 ini kayak kayak anak yang baru masuk TK, yang udah merasa dia pintar loh, udah bukan anak-anak lagi kalau ditanya. Nah mereka tuh sudah bisa mampu menyusun kalimat kompleks, tetapi mereka masih buat kesalahan. Misalnya contohnya sih ayo nyanyi dan nari, mereka belum bisa pakai imbuhan karena belum dapat konsep imbuhan itu ya umur segini ya. Nah ini sudah memiliki kompetensi penuh 5 tahun, di mana anak-anak sudah punya kompetensi memadai. Setelah menguasai bahasa tulisan, mereka akan dihadapkan dengan bahasa tulisan. Benar kan waktu kita TK kan udah mulai ya 1, 2, 3 A, B, C, D. Nah pertanyaan ibu, kalau misalnya umur segini 3-4 tahun nih, tapi misalnya anak itu belum bisa kata depan, kata bantu, atau mengucapkan 2 patah kata atau 3 patah kata, kira-kira salahnya di mana ya? Kita diskusi, kira-kira salahnya di mana?
Kalau misalnya anak umur 3-4 tahun ngomong pun belum bisa jelas. Bu, kurangnya komunikasi atau apa pada anak? Yang lain kira-kira ini banyak. Jadi reason atau alasan kenapa anak umur segini belum bisa ngomong, belum ngomong cuma aku gitu. Kan ada tuh banyak tuh case begitu tuh. Tadi Putri bilang kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, benar di titip beda atau di mana itu bisa jadi. Yang lain? Ya, kira-kira jelas. Kenapa? Kurang interaksi, Bu. Bisa kurung di rumah. Iya, mungkin kalau sampai kurang komunikasi. Itu sebenarnya kalau dalam bahasa itu sob dibilang itu kurang sopan. Itu kayak mungkin kalau misalnya bahasa sopan itu sobnya bisa bilang mungkin ada kelainan genetik, right? Itu jadi hati-hati bahasanya bahaya. Jadi kalau misalnya orang tua dua-dua mungkin satu ada yang agak kurang atau misalnya bukan orang tua yang kurang emang lagi sedih di musibah mungkin anaknya terlalu dengan mungkin bisa di situ. Jadi banyak ya anak sebenarnya kenapa bahas anak umur sekian tahun sampai sekian tahun itu nggak bisa ngomong itu banyak kita harus dikaji, harus diteliti, diperiksa. Oke, di sini ada proses belajar bahasa pertama dan kedua. Umurnya bahasa pertama dan bahasa kedua itu beda. Bahasa pertama itu dia tidak sengaja berlangsung sejak lahir, lingkungan keluarga sangat menentukan, motivasinya ada karena kebutuhan, kemudian banyak waktu untuk mencoba bahasanya dan banyak kesempatan untuk berkomunikasi. Sementara kalau bahasa kedua itu kalian belajar secara sengaja, kalian pilih untuk belajar bahasa kedua itu. Mau itu bahasa Jepang, bahasa Inggris, Jerman, Prancis, bahasa internasional itu belajarnya kan sengaja. Berlangsung setelah pelajar berada di sekolah, lingkungan sekolah sangat menentukan, motivasi pelajar untuk mempelajarinya tidak sekuat mempelajari bahasa pertama dan waktu belajar terbatas ini benar. Kemudian ada pelajar tidak mempunyai banyak waktu untuk mempraktekkan bahasa yang dipelajari dan tidak ada teman buat praktek juga. Bahasa pertama mempengaruhi proses belajar bahasa kedua. Ini yang bisa dijelaskan ya. Jadi bahasa Indonesia itu kan ada berapa alfabet ya? Nah, kita itu kan ada huruf yang susah-susah disebut itu loh. Jadi kita di dalam belajar bahasa Inggris lebih mudah. Sementara kalau kayak di Asia Timur, terutama di Jepang itu kan mereka ada huruf L. Huruf L jadi huruf L, kan gitu. Nah itu mereka untuk ngomong ke bahasa Inggris susah. Gitu, jadi ini mempengaruhi bahasa pertama mereka mempengaruhi proses belajar bahasa kedua. Kemudian untuk bahasa kedua ada alat untuk belajar sama ada orang yang mau ada bahasa sekali. Paling kalau kalian ikut bimbel ya, bimbel belajar di luar untuk bahasa asing itu pasti enak lah, udah terima bersih. Strateginya banyak ya, cuma saya nggak usah jabarkan benar-benar. Bisa pertama saya begitu, pelan-pelan prinsip strateginya, silakan baca. Kemudian kita akan menganalisis penggunaan bahasa asing ini secara kronologi, morfologi dan seterusnya. Dalam bidang kronologi, untuk bunyi. Pada umur sekitar 6 minggu, anak mulai melakukan bunyi-bunyi yang mirip dengan bunyi konsonan atau vokal. Anak menggunakan bunyi atau dipelajarinya dengan bunyi-bunyi yang belum dipelajari. Misalnya menggantikan bunyi L yang sudah dipelajari dengan bunyi R yang belum dipelajari. Kita ke morfo, bentuk. Usia 3 tahun anak sudah membentuk beberapa morfem. Jadi di sini sudah bisa membentuk morfem. Morfem itu bentuk kata, gabungan 2 kata atau lebih. Jadi anak-anak umur 3 tahun sudah bisa menentukan 2 kata atau lebih itu aja. Mikir ke situ. Sintaksis sesudah sama, ya, mengucapkan satu kata atau bagian kata. Kata itu ya, sebenarnya kalimat penuh dipikir ya. Tapi bisa dikembangkan lagi tingkat gramatikalnya melalui beberapa tahap, pemilihan, penggolongan morfem, penyusunan dengan cara mendapatkan kata-kata secara bersama untuk membentuk kalimat. Yang terakhir ada semantik. Di sini anak-anak menggunakan kata-kata tertentu berdasarkan kesamaan gerak, ukuran dan bentuk. Misalnya anak sudah mengetahui makna kata jam. Awalnya anak hanya menggunakan jam tangan orang tuanya, tapi seiring berjalannya waktu dia tahu bahwa kata tersebut untuk semua jenis jam. Ini jam dinding, itu juga disebutnya jam. Dia cuma tahu pertama itu jam orang tuaku yang di tangan, jam, pokoknya ada jam lagi. Nah, sampai sini, ini yang terakhir deh. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya ke ibu. Monggo. Siapa jawab tuh?
dia dari 1 tahun lebih, dia bicaranya udah sangat-sangat lancar. Bisa dibilang udah sangat-sangat sering, bicaranya udah sangat-sangat jelas. Tapi ponakanku yang di rumah, dia udah mulai kelas 2, tapi bicaranya aja dia belum bisa menyebutkannya secara jelas. Oke, kira-kira gimana nih kesalahan mereka pada sama anak-anak yang umurnya hampir sama kok. Alasan pertama, waktu bayi gizi itu ngaruh. Gizinya dari orang tua, mungkin orang tua sembarang kasih makan itu mempengaruhi loh. Walaupun kalian nggak berpikir itu penting, itu sangat penting loh kan. Dapat vitamin A, B, C, D, K itu makanya banyak orang tua yang kerjaan salmon, ciska dari kecil loh, itu sangat mempengaruhi. Yang kedua, lingkungan di sekitar anak itu seperti yang bilang, papa mamanya itu berhasil ngajak ngomong, rajin baca buku cerita nggak? Karena kalau kalian sadari anak umur sekitar 0 sampai 1 tahun itu kalau tidur biasa dibacain buku, kosakata dia bertambah seiring dia tua, seiring umurnya bertambah gitu. Jadi dia tahu tuh, oh malam ini jadwal aku baca buku nih sama papa nih, tahu ya. Pokoknya bukunya dikasih ke bapaknya. Nanti dia akan nanya, ini apa? Ini apa? Itu apa pak? Ini kenapa begini? Jadi mau ngomong kosakatanya bertambah. Biasanya yang kosakatanya tidak begitu bertambah ini ya, tanpa ibu menyalahkan pihak manapun, karena saya tahu tiap orang tua kan struggle-nya beda-beda. Ada anak yang main kasih HP masih sekarang ini, kayak masih umur 1 tahun dikasih HP itu bumbungnya ya sebenarnya ya. Udah dikasih HP, terus nanti orang tua sibuk sendiri. Alasan capek kerja. Waktu untuk anak tidak ada, bahkan semacam bonding cuma nanya kabar sehari-hari itu tidak ada. Jadi mau nggak mungkin itu sangat mempengaruhi. Sebenarnya lingkungan yang paling pertama untuk bantu anak bisa fluid bahasa itu kedua orang tuanya. Yang lain, ada ibu yang nanya. Ibu. Yang di bagian pengenalan bahasa kedua pada anak setelah bahasa ibu. Jadi kan Bu ada nih, dia karena sering dikasih nonton Cocomelon atau bahasa Inggris ini dia nggak bisa bahasa Indonesia, dia hanya bisa bahasa Inggris. Saya pernah itu lewat di reels Instagram saya. Jadi orang tuanya itu bawa dia ke dokter anak yang bagian bicara itu loh. Nah mau mengatasi masalah tersebut, dia nggak bisa bahasa Indonesia padahal orang tuanya itu di rumah bahasa Indonesia, dia menggunakan bahasa Inggris. Itu gimana ya Bu? Percaya saya punya teman yang anaknya kayak gini. Dia ada kejadian dan anaknya nggak mau sekolah di sekolah biasa karena nggak relate sama guru sama kawan-kawannya, nangis 2 minggu karena nggak bisa komunikasi. Jadi orang tua juga gitu ditanya sama. Jadi nah ini gini, mama papa pintar kok udah selesai dua-dua. Papanya kerja, mamanya ibu rumah tangga yang bisnis. Jadi which is mungkin kemampuan untuk komunikasi sama anak sedikit, tapi mereka sih ngajak ngobrol. Nah di sela-sela waktu mereka berdua kerja, anak sering dikasih tontonan luar negeri yang mendidik, edukasi sengaja karena melihat mereka berdua ini kurang mampu dari segi waktu. Rupanya ada akibatnya di balik itu. Jadi anak ini malah fluent nontonnya tapi edukasi UK punya tapi pokoknya yang semua edukasi all English. Anaknya ngomong ke orang tua pakai bahasa Inggris. Nah orang tua yang ngerti loh, bahas pakai bahasa Inggris juga dicampur mix Indonesia. Tapi kalau diajak ngomong sama teman ibu pakai bahasa Indonesia, anaknya nggak mau juga pakai bahasa Indonesia. Anaknya mau jawab pakai bahasa Inggris. Pasrah dong, mamanya dia udah ketika ajaran masih 3 tahun, masuk umur 5 makin buan dalam bahasa Inggrisnya, no? Dimasukkan ke TK Muslim yang biasa, yang nasional. Karena orangnya Islam, saya tahu, baik hati gue masuk tante anaknya. Terus nangis tiap kali mau sekolah, lu pintar banget kok. Kalian kan ditanya sama teman ibu kenapa kak? Cannot communicate with that. Terus langsung dilempar fakta karena anak ini pintar. Jadi tahu kalau misalnya dikasih tahu salah, tahu salah. Kamu itu tinggal di mana? Indonesia gitu ya. Terus kamu nggak bisa bahasa Indonesia selamanya. Nah dari situ anaknya kayak kan berpikir, oh kenapa mau ngomong kayak gini? Bukan apa-apa kak, bukan mama tidak mau kamu sekolah di sekolah yang ada bahasa Inggrisnya, tapi paling tidak kamu sampai lulus SD ini bisa bahasa Indonesia. Ini kayak cemaskan namanya, bukan nggak bisa bahasa Inggris, tapi nggak bisa bahasa Indonesia. Terus dinasehati, dikasih pengertian, kenapa aku udah bahasa Indonesia ini kak? Nanti kalau kamu bapak nggak ada, kamu gimana?
generasi dalam gimana? Coba kita jauh ke depan, kan umur-umur jadi ngomong kayak gitu dan paham. Iya ya, dia nanti coba bergaul itu teman-teman baik, ibu guru itu baik, bukan mengorkes ya, menyendirikan kamu karena kamu gak bisa bahasa Indonesia tidak. Ya, dia ngomong bahasa Indonesia gak mau gitu. Iya yang mana? Iya kan sekolahnya itu kan bukan untuk nakut-nakutin siapa sebenarnya. Coba dulu belajar, dicoba jadi kita update gimana per 2 bulan kamu gimana sekarang betah ya di sekolah, betah punya kawan, udah bisa bahasa Indonesia di rumah masih bahasa Inggris. Karena dia bilang, gak apa-apa aku di sekolah bahasa Indonesia, tapi di rumah aku harus ngobrol di bahasa Inggris, mau aku tetap yang biasa ya, iya gak apa-apa. Nah, itu, jadi itu emang cuma kalau orang tuanya nggak bisa kayak gitu gimana? Iya benar. Ya kan, coba kalau kedua orang tuanya nggak bisa menyampaikan sebaik itu, karena ini kan menyampaikannya bagus. Depan nanti gimana kalau nggak bisa bahasa Indonesia? Kalau mama apa umurnya pendek gimana? Sedih lagi baru-baru, jadi kasih besok, dikasih dari sedih dulu. Terus kayak dia itu langsung kena aja, fakta langsung gampang mas. Mulus aja langsung sekolah aman, sekarang udah SD, kelas 1 di sekolah biasa. Dan di sekolah biasa, kita orang tua ini orang sengaja. Katanya dia kan saya tanya, nggak ditaruh di sekolah kayak internasional beredukasi. Oh, nggak apa-apa biar down to earth aja, biar nggak sombong kali jiwa dan keluarga itu. Jadi ada orang tua yang sengaja, biar dia tahu orang-orang ini banyak orang susah juga. Jadi nggak lihat ke atas sampai ke bawah. Good ya, orangnya good banget. Oke, next kan ibu yang tanya gantian nih. Apakah saya akan kayak gini enggak? Ya kan saya balik aja deh. Kan tadi kita sudah bahas pemain bahasa pertama dan kedua. Kira-kira bedanya apa yang paling dicolok? Ada yang bisa jawab? Beda pengurahan bahasa pertama dan beda pengurahan bahasa kedua. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Aku deh. Simple. Ayo nanti coba. Atau siapa? Aku. Sesimpel aja. Kalau bahasa pertama itu dia didapatkan di saat dia lahir dan ini. Betul. Dia tidak kayak misalnya dia dengan bahasanya dari orang tua, terus dia mulai mempelajari, menerima bahasa itu dan akhirnya dia bisa mempelajari bahasa itu dengan sendirinya. Itu biar bahasa pertama. Nah, kalau misalnya bahasa kedua itu dia pelajarinya setelah dia di sekolah misalnya. Terus itu bisa kita pilih sendiri, kayak contohnya bahasa Inggris. Kalau kita pengen belajar bahasa Inggris, kita bisa memilih untuk belajar bahasa Inggris atau bahasa Jepang atau bahasa Sunda. Itu yang kemarin bahasa pertama terjadi secara alami. Yang kedua kita pilih sendiri. Bukan sengaja kan kita pilih sendiri. Oke. Untuk topik pengurahan bahasa ibu tutup di sini ya, kan topiknya nggak terlalu rumit. Nah, untuk minggu depan itu kita akan belajar tentang pengurahan bahasa dari sisi morfologi lebih detail ya, dari sisi sintaksis, somatik dan fonologi. Di mana saya di sini ingin menugaskan per mahasiswa cari referensi 2 artikel. Jadi kita bisa saling membandingkan kira-kira anak-anak umur sekian sampai sekian tahun udah dapat pengurahan bahasa dari sisi apa aja nih. Nah, mungkin kita bisa cari 2 artikel terbaru. Kita akan bahas ke depannya, minggu depan maksud saya. Jadi enak ya, referensinya banyak gitu. Di sini ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada saya tutup kelas hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih semuanya.